Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apakah sehat hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Hadir Pak. semua ya, lengkap ini personilnya. Ya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi ikatan kimia. Kira-kira masih ingat apa itu ikatan kimia? Masih, Pak. Ya, coba Ibu Risna. Kalau ikatan kimia itu, Pak, ada keterkaitan antara atom yang satu dengan atom yang lain gitu, Pak. Ya, betul, Bu Rina. Jadi gaya yang mengikat atom-atom dalam suatu unsur dan senyawa. Ikatan kimia terdiri dari apa saja, Pak Kusuma? Ada ikatan kovalen, Ya, ada ikatan ion, ada ikatan logam. ya, betul sekali. Berarti masih ingat ya materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang larutan. Nah, pernahkah terpikir oleh kita bahwasanya ketika terjadi banjir, listrik dipadamkan. Kira-kira apa tujuan listrik dipadamkan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuannya apa listrik dipadamkan? Apa, Pak? Tujuannya apa listrik dipadamkan ketika terjadi banjir? Menurut saya, Pak, karena air itu bisa menghantarkan arus listrik gitu, Pak. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah semua larutan bisa menghantarkan listrik? Nah, pada materi kesempatan kali ini, tujuan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, kalian bisa membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantarnya. Kemudian bisa menjelaskan penyebab listrik itu bisa larutan tersebut bisa menghantarkan listrik dan bisa mengidentifikasi sifat larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Baik, Bapak akan tayangkan video yang bisa kalian cermati nantinya, dan Bapak akan membagi beberapa kelompok di sini terdiri dari 4 orang. Nah, masing-masing kelompok ini akan Bapak berikan LKPD-nya, ya. Sudah diterima LKPD-nya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Bapak akan menayangkan video yang kalian cermati nantinya ya. Iya. PT Perusahaan Listrik Negara memadamkan listrik di sejumlah titik akibat banjir yang melanda sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Langkah itu demi menjaga keselamatan warga agar terhindar dari bahaya arus listrik. Listrik di beberapa wilayah yang terkena banjir terpaksa dipadamkan. Hal itu dilakukan supaya warga terhindar dari sengatan listrik. Tayang berikut memperlihatkan buaya yang mangsa belut, tetapi buaya yang mati. Mengapa demikian? Karena belut yang dimangsa buaya adalah belut listrik. Teman-teman, baru saja kalian simak video yang berkaitan dengan topik kali ini. Yuk kita lanjutkan menyaksikan video materi belajar ini. Kalian tentu ingin tahu, kenapa buaya bisa mati? Karena memangsa belut listrik. Hal ini dapat dijelaskan dengan materi yang sekarang akan kita bahas. Baik, sudah melihat ya tayangan 2 video tadi? Ya. Nah, ketika banjir itu genangan air itu dipadamkan oleh PLN. Tujuannya yang tadi dijelaskan oleh kalian, yang pertama bisa menyebabkan masyarakat tersengat listrik. Ya, jika dikhawatirkan air itu sebagai media untuk mengalirkan listrik. Tetapi yang jadi pertanyaan seperti yang ada di LKPD, ya kalian buka itu, apa yang dari 2 video itu yang bisa kalian simpulkan ya dari 2 video tadi? Coba Pak Kusuma, dari LKPD apa yang bisa kalian simpulkan? Mungkin apakah semua larutan bisa menghantar arus listrik itu, Pak? Iya, betul. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Mengapa ada larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, Pak?
Iya, mengapa ada larutan yang bisa menghantarkan arus listrik? Ya, satu lagi? Ada? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kalau kita mau mengetahui suatu larutan itu dapat menghantar arus listrik itu mungkin bisa, Pak? Iya, Bagaimana bisa. caranya kira-kira? Terus ya, jadi ada 3 yang Iya. kalian tanyakan tadi, bahwasanya pertama, apakah semua larutan bisa mengantarkan listrik? Kemudian yang kedua, apa penyebab larutan itu mengantarkan listrik? Dan yang ketiga, bagaimana caranya mengetahui bahwa larutan itu bisa menghantarkan listrik? Baik, dari masing-masing LKPD yang sudah saya bagikan itu, silakan kalian cari sumber-sumbernya yang bisa kalian dapatkan dari internet ataupun bahan ajar. Kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti Bapak tunggu hasil diskusi kalian ya dari beberapa kelompok ini untuk bisa menampilkan hasil diskusinya. Ya, silakan dicermati terlebih dahulu. Nah, untuk mendukung hipotesa kalian, Bapak akan menayangkan kembali video bagaimana larutan itu diuji. Artinya, apakah semua larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak? Ya, baik, Bapak akan tayangkan kembali. Yaitu Sudah? baterai, lampu Sudah, Pak. jepit buaya, styrofoam, infraboard, cutter, spidol dan kertas label, penggaris, double tip, lem tembak, elektrode, dan dudukan lampu. Cara merakit alatnya itu, Pak. Ya. Itu peralatan ini yang disiapkan untuk membuat elektroda tester ya, tester elektroliknya. Pak, berarti bisa coba sendiri ya, Pak? Iya ya? Gimana? Ini bisa kita rangkai dengan alat yang sederhana ini. Ujian dapat dilakukan terhadap bahan yang ada di sekitar kita, seperti air garam, asam cuka, dan air gula. Bahannya mudah didapatkan, bukan? Nah, kita masuk ke uji cobanya. Pengujian Sama terhadap garam. air garam menunjukkan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas Elektrodanya bisa diganti paku kan, Pak? Bisa diganti paku ya. Kita bilas agar mendapatkan hasil yang akurat dengan air aquagas. Yang kedua, uji coba asam cuka. Ini asam cukanya 50 mili. Pengujian terhadap asam cuka menunjukkan lampu tidak menyala dan ada gelembung gas pada elektrode. Yang terakhir gula pasir. Sedangkan pengujian terhadap air gula menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas pada elektrode. Cukup jelas, teman-teman? Baik, itu tayangan video yang bisa membantu kalian dalam menjawab LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kira-kira sudah diisi ya? Iya. Oke, Bapak ingin menanyakan masing-masing kelompok tentang hasil LKPD-nya ya. Yang kalian amati dalam percobaan tersebut, kira-kira ada 3 variabel, yaitu bebas, terkontrol, dan terikat ya. Kira-kira apa aja itu? Bisa disebutkan? Varian bebas, Pak. Ya.
Silakan. Variabel Yang- bebas larutan. Larutan, Kalau betul. variabel ya, Iya, kemudian variabel terkontrolnya di LKPD, variabel terkontrolnya apa? Variabel kontrolnya itu sepertinya itu konsentrasi. Konsentrasi, betul. Ya, daya lampu, Iya. volume larutan, Volume sama larutan. jenis elektrodanya mungkin. Bedanya, betul. Kemudian variabel terikatnya, Bu Rina? Variabel terikatnya? Variabel terikatnya Ada dua. Nyala lampu dan ada dua, nyala lampu dengan gelembung gas itu kali Pak ya. iya, nyala lampu dan gelembung. Jadi dari informasi tentang masalah kaitannya dengan rumusan yang sudah dibuat itu, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari variabel-variabel yang sudah kalian buat tadi? Bahwasanya semua larutan itu dapat menghasilkan nyala lampu dan gelembung gas. iya, apakah semuanya? kalau Tidak semua larutan Pak. Tidak semua larutan menghasilkan nyala lampu dan ada yang hanya gelembung gas saja, ada yang tidak menyala sama sekali Pak. Iya, betul. saya Pak, Iya, silakan. saya Silakan, ya, Lisna. kalau asam cuka tadi Pak tidak bisa menyalakan, lampunya tidak menyala, berarti bukan larutan elektrolit Pak. Oh, begitu ya. Ya, dari yang sudah kalian simpulkan, ternyata larutan itu berdasarkan sifat hantarnya itu ada dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalau larutan elektrolit berarti larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Gejalanya apa tadi kalau bisa mengantarkan arus listrik? Lampunya menyala terang Pak. Iya, lampunya menyala terang dan elektrodanya keluar gelembung. Gelembung gas, ada gelembung gas. Nah, sedangkan yang percobaan ketiga gula pasir tadi tidak ada nyala lampu dan timbul gelembung. Tidak ada gelembung gas. Ya, Iya. artinya itu adalah larutan non elektrolit yang tidak bisa Non elektrolit Pak. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Bu Risna bahwasanya larutan non elektrolit lemah itu ditunjukkan dari nyala lampunya redup dan gelembung gasnya muncul ya. Oke, dari yang sudah kalian cermat ini tentunya dan sudah kalian lihat uji coba prakteknya, maka kalian bisa menyimpulkan ya, menarik kesimpulan bahwasanya ada 3 hal yang bisa kalian simpulkan. Yang pertama adalah larutan elektrolit ya terbagi menjadi 3, yaitu elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Kalau elektrolit kuat, contoh zatnya apa? Contoh larutannya? Kalau berdasar yang kita Larutan lihat, NaCl Pak. NaCl atau garam, bagus. Kalau yang lemah? Larutan elektrolit lemah? Asam cuka Pak. Ya, dan yang terakhir non elektrolit adalah gula pasir. Gula Pak. Iya. Baik, kalian sudah bisa mempraktekkan ya, kemudian bisa mengamati, bisa menyimpulkan. Dengan kata lain, pada pelajaran kali ini hal-hal yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama adalah bisa membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit, tadi bisa dijawab dengan bagus. Yang kedua, kenapa larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik? Ini Bapak tayangkan kembali videonya ya, yang bisa kalian lihat ya. Karena adanya ion-ion bebas dalam larutannya. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion bebas di dalam larutannya. Jadi, peristiwa buaya memangsa belut listrik dan mengapa buaya yang mati dapat dijelaskan secara ilmiah ya. Buaya dapat mati terkena aliran listrik dari belut listrik karena pada ujung kepala belut listrik bertindak sebagai kutub negatif.
dan ujung ekornya bertindak sebagai kutub positif. Nah, kondisi ini berakibat pada tubuh buaya, yaitu ion positif terkonsentrasi pada bagian kepala, sedangkan ion negatif terkonsentrasi pada ujung ekor buaya. Terakumulasinya ion-ion pada tubuh buaya mengakibatkan kematian pada buaya. Jadi pada pelajaran hari ini kalian bisa membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat hantarnya. Kemudian kalian bisa juga menjawab kenapa larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik. Kenapa tadi ya? Bisa dijawab dari tayangan tadi? Karena mengandung, Pak. Ya, silakan. Apa penyebabnya larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik? Karena mengandung ion-ion, Pak. Iya, karena ada ion-ion bebas ya, terionisasi sempurna sehingga kutub positif bertemu dengan kutub negatif dan bergerak bebas. Lain halnya kalau misalnya larutan gula ya, larutan gula tidak terionisasi, ion-ionnya tidak bergerak sehingga tidak menghantarkan arus listrik. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini sangat bagus. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan LKPD. Sudah mengertikah tentang materi hari ini? Paham ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, pada kesempatan yang akan datang, Bapak akan memberikan tugas ya yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, nanti kalian pelajari juga larutan elektrolit non elektrolit kaitannya dengan ikatan kimia, di mana ikatan kimia itu ada ikatan ion dan ikatan kovalen polar. Dan nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah bisa mengikuti pelajaran baik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.